Oke, kita mulai dulu, puji Tuhan. Hari ini tanggal 21 Juni 2026. Ini berarti adalah minggu ketiga di bulan ini. Dan kita bersyukur Tuhan menyertai kita hari demi hari. Pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti bagi kita. Kebaikan Tuhan pun masih kita rasakan dan alami sampai detik ini, sampai hari ini. Ya, syukur sekali, suka duka boleh kita alami, segala hal boleh terjadi, tapi percaya bahwa tangan kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti bagi kita semua. Oke, kita akan memulai dengan berdoa. Kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan, pagi hari ini kami akan belajar firman. Beri kami kemampuan, beri kami hikmat-Mu, beri kami daya tangkap yang baik. Dan buat kami bukan cuma mengerti, tapi juga kami melangkah untuk mengerjakan yang jadi bagian kami. Pujilah namamu Tuhan, kami serahkan dari awal sampai selesainya. Juga semua fasilitas yang kami pakai aman, tidak ada masalah. Dari selesainya baik alat kami maupun juga jaringan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Dan ada Kak Cinta bergabung. Selamat pagi Kak Cinta, selamat hari Minggu. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Ya, gitu lah. Nelva, sekarang ini kan rame, ini sebelum saya mulai, rame lagi masalah MBG. Eh, Selama ini yang kamu terima waktu masih sekolah, MBG-nya itu aman atau pernah ada masalah? Aman aja sih, Pak. Aman ya? Saya like-nya, iya, nggak gimana-gimana. Cuman mungkin pas awalnya aja kayak ada yang kurangnya gitu kan. Tapi Oh. seterusnya udah enggak sih. Apa makanannya Lancar-lancar aja. biasanya? Biasanya sih kayak Sop gitu enggak ya? sop pernah. Terus saya tempe, tahu, Hmm. kadang seringnya tuh ayam, ikan, gitu-gitu. Kan sekarang jadi pembicaraan terus, apalagi ada rencana mau diberhentikan. Puji Tuhan hari ini kita akan belajar sesuatu yang sebenarnya ini adalah cerita yang umum di kalangan orang-orang Kristen, yaitu tentang anak yang hilang. Tapi ternyata tidak semua dari kita pernah mempelajarinya. Niku, pernah mendengar cerita perumpamaan anak yang hilang atau belum? Ya pernah dengar cuman lupa Pak. Oh, ya. Nelva, pernah dengar? Nggak tahu. Tentang apa, Pak? Anak yang hilang, perumpamaan anak yang hilang. Pernah sih, Pak. Sinta, pernah tahu atau sekilas atau belum pernah sama sekali atau gimana? Yang pergi itu ya, Pak? Iya, Iya, Pak, tahu, Pak. ini waktu sekolah minggu ya, dulu. Iya, Pak. Eh, Biasanya memang diceritakan di sekolah minggu, tapi kadang-kadang kita juga mulai lupa. Oke, saya sharingkan dari ini karena beberapa waktu yang lalu saya sempat sampaikan sekilas di pembelajaran yang apa itu, tapi beberapa dari kalian merasa kok belum pernah tahu. Kita akan mencoba melihat pembelajarannya. Ada pembelajaran yang baik. Saya bagi dalam tiga pembelajaran tentang anak yang hilang. Eh, di anak yang hilang itu ada kisah anak yang bisu dan anak sulung. Tapi hari ini kita membaca semua bagian, tapi dari sudut anak yang bungsu. Anak yang sulungnya kan di bagian akhir, ya satu kali saja, satu kali nanti. Kisah perumpamaan anak yang hilang merupakan gambaran dari kasih Bapa di surga terhadap hidup kita. Nah, baik anak sulung maupun anak yang bungsu merupakan gambaran kita sebagai gereja Tuhan. Anak yang bungsu merupakan gambaran seorang yang berdosa dan meninggalkan Tuhan. Ya, jadi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah perumpamaan, tetapi menggambarkan kehidupan
kita yang sesungguhnya, kehidupan bangsa Israel saat itu yang juga menjadi pembelajaran bagi kita saat ini. Langsung saja bagian firman Tuhan ya. Lukas 15 ayat 11 sampai 12. Minta tolong Niko bacakan. Lukas 15 ayat 11 sampai 12. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah padaku bagian harta milik kita yang menjadi aku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ya, berikutnya Nelva Lukas 15 ayat 13 sampai 14. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ya, kisah ini adalah seorang anak yang bungsu minta bagiannya. Pembelajaran pertama adalah kesalahan yang dilakukan sendiri. Anak bungsu ini melakukan tindakan yang kurang wajar, kurang ajar. Saya nulisnya kurang ajar dan semaunya sendiri. Kenapa? Ya, dia dengan seenaknya minta harta bagian. Padahal apa? Bapaknya masih hidup. Yang bapak, saya minta bagian harta milikku. Ya, kalau bapaknya memberi harta, ya mungkin seberapa perlunya. Tapi ketika dia minta yang jadi hakku, berarti kan minta keseluruhan. Dan itu adalah tindakan yang kurang ajar. Kenapa? Bapaknya masih hidup, masih sehat. Tapi anak bungsu ini hanya memikirkan kesenangannya sendiri. Dia minta. Karena seorang Yahudi, ya mungkin sama seorang Indonesia ya, kalau dia punya harta kekayaan, dia ketika meninggal akan membagikan. Tapi kan nanti, nah ini masih hidup, bapaknya masih sehat. Anak bungsu datang minta dibagi harta. Setelah mendapatkan harta, apa yang dia lakukan? Dia berfoya-foya, dia jual harta bagiannya. Ya, mungkin yang dikasih tidak berupa uang, tapi berupa benda berharga, misalkan perhiasan. Menjual seluruh bagiannya. Dia nah, setelah dapat uang, dia berfoya-foya dengan teman-temannya sampai semua keuangannya habis. Semua hartanya habis. Bisa jadi ya, dia gunakan untuk makan, minum, pesta setiap hari. Mungkin juga judi atau melakukan banyak hal dengan gaya, kalau istilah sekarang itu bozi. Nah, rasa sebagai bos. Ya kamu ambil apa saja, makan apa saja, saya yang bayar. Nah, orang kan ya senang memanfaatkan dia selama masih punya uang. Dalam pembelajaran kehidupan kita, seringkali kita berbuat dosa karena terbawa nafsu sendiri. Pokoknya senang, pokoknya enak, dan tidak ada urusan dengan yang lain. Kita berbuat semau kita. Kan ini untuk kepuasan saya sendiri, kepentingan saya sendiri. Anak bungsu juga begitu. Yang bungsu ini dia apa? Mengambil harta bagiannya. Pokoknya dia melakukan senang-senang dengan apa yang dia. Dosa akan menuntut kita untuk berbuat secepatnya, mumpung ada kesempatan. Soal risiko dipikir belakangan. Tapi yang ditabur itulah yang akan dituai. Jadi sih, ketika kita berbuat dosa, seringkali kan kita dituntut untuk, lakukan sekarang juga. Sudah lakukan sekarang juga. Secepatnya, mumpung ada kesempatan. Risiko dipikir belakangan. Berdosa misalkan apa? Nyontek misalkan. Gak apa-apa, mumpung ada kesempatan. Atau misalkan ambil punya orang lain, ambil saja. Nanti resiko dipikir belakang. Atau berbuat berhubungan bebas dengan pasangannya. Tidak apa-apa. Pokoknya enak, pokoknya senang. Pokoknya lakukan yang jadi kesenangan kita. Mumpung ada kesempatan. Resiko pikir nanti. Tapi ingat apa yang kita tabur, itu yang akan dituainya. Itu yang akan kita tuai. Contoh, seorang yang mencuri. Mungkin dia aman. Dia tidak ketahuan. Tapi tanpa disadari, dia akan kehilangan apa yang dimiliki. Misalkan saja dia bisa mencuri sepeda motor, tapi mungkin tanpa dia sadari, ada berbagai banyak hal yang hilang dari damai sejahtera hilang. Terus juga apalagi besoknya mungkin ada saja
Dia harus membayar pengeluaran lebih banyak kalau dia mendapatkan barang dari yang tidak halal. Itu akan ada saja yang hilang. Dia dapat sesuatu, tapi yang keluar dari dirinya lebih banyak. Anaknya sakit, keluar uang. Istrinya harus bayar sesuatu. Dia sendiri harus menyelesaikan kebutuhan yang banyak. Jadi, waduh, ternyata saya ambil sepeda motor orang ini lebih banyak yang keluar. Belum lagi kalau ketahuan. Kalau seorang pencuri ketahuan, biasanya dihajar, dipukul, ditendang, dipermalukan. Bahkan ada yang di Surabaya ini ada yang sampai diikat di sebuah tiang, disiram bensin, kemudian dibakar. Ya dia nggak bisa apa-ngapain, kondisinya dibakar. Berapa waktu yang lalu di mana itu ada yang 3 orang pencuri motor ditaruh di tempat sampah, diikat, dan orang bebas berbuat apa saja. Dia menuai apa yang dia tabur. Contoh yang lain ini saya tuliskan, seorang yang berhubungan bebas dengan pasangan akan tidak nyaman menjalani hidup. Gimana maksudnya? Misalkan ya, laki-laki dan perempuan, memang pacarnya, memang itu adalah pasangannya. Tapi ketika sudah berhubungan bebas, yang perempuan tidak akan nyaman, akan merasa, waduh, apakah dia masih tetap bersama dengan saya nanti? Jangan-jangan saya ditinggalkan dalam kondisi yang seperti ini. Tidak akan nyaman. Belum lagi dalam kehidupan-kehidupan ke depan. Seorang yang suka nyontek satu ulangan tidak akan banyak dipercaya dalam tahun-tahun hidup. Ketika dia tidak jujur, orang akan tahu bahwa orang ini jujur atau tidak. Ketika bekerja, dia tidak akan dipercaya untuk hal-hal besar. Ya paling untuk hal yang ya kecil-kecil, tapi untuk dititipi uang jangan, nanti bilang sama dia, nanti pakai sendiri. Jadi ketika berbuat dosa, seringkali kita ini kepinginnya enak, seneng, terbawa nafsu, tidak ada urusan dengan yang lain. Pokoknya aku dipuaskan, tidak urusan dengan yang lain. Sama seperti anak bungsu ini kan. Ketika dia minta bagiannya, pokoknya dia senang untuk dirinya sendiri, tidak berpikir untuk yang lain, tidak berpikir bapaknya ini masih hidup, dia masih punya saudara, dia masih punya tanggung jawab. Pokoknya saya terima bagian saya. Kalau perlu, ya ini tidak tertulis di Alkitab. Dia dengan uang yang dia miliki itu, harta yang dia miliki, dia tidak berpikir bahwa akan kembali ke rumah. Dia berpikir bahwa dengan harta ini saya akan kemana-mana, keliling dunia seterus-terusnya. Saya tidak perlu pulang lagi karena punya harta. Tapi dia tidak berpikir jauh bahwa harta itu terbatas. Satu kali habis kalau cuma dihabiskan foya-foya. Demikian juga dengan dosa yang kita kerjakan, kita lakukan tersembunyi. Kita senang, tapi ya tentu ada resiko yang kita alami. Ini ada gambar atau kata-kata penguatan dari saya. Dosa seringkali dilakukan tanpa berpikir panjang. Namun resikonya seringkali tak ujung. Nah, ini ada gambar orang eh, merampok uang, ambil uang. Misalnya di kantongannya ada RP nanti. Ya, mengendap-endap. Ya, kelihatannya aman, nggak ada masalah. Tapi ya, resikonya seringkali tidak berujung. Kalau dia ketahuan, resikonya dia akan dihajar orang. Dia akan mengalami situasi-situasi yang celaka. Tapi ya, kalau ambil situasi, mengambil barang seperti ini tidak halal, dia nggak akan nyaman. Dia akan pindah-pindah cari tempat bersembunyi. Nggak akan tenang. Gitu. Resikonya seringkali juga. Orang yang pasangan yang berhubungan bebas, seringkali saya temui, saya melihat berbagai kasus. Resikonya panjang dan tidak berujung pada karena tidak siap dengan kenyataan yang. Quote yang pertama, dosa seringkali dilakukan tanpa berpikir panjang, namun resikonya seringkali tidak berujung. Jadi poin pertama yaitu kesalahan seringkali kita lakukan sendiri karena kita tidak berpikir panjang. Diskusi yang pertama, sharing pertama. Pernahkah kamu melakukan kesalahan sendiri atau dosa yang tidak diketahui oleh orang lain? Kamu kerjakan, kamu melakukan sesuatu kesalahan yang kamu sadar itu adalah kesalahan yang kamu lakukan sendiri. Saya pernah dalam kondisi saya tidak ada uang, saya itu mengelola uang persembahan di sekolah. Jadi saya guru, tapi setiap ibadah siswa, uang persembahan saya mengelola karena tidak ada yang mengambil. Saya membawa itu hari Sabtu. Tapi uang itu tidak segera saya berikan ke kepala sekolah.
saya berikan maunya di hari kedua. Uang itu saya pakai dulu. Berapa sedikit-sedikit. Lama-lama, waduh, jadi lebih banyak. Saya susah mengembalikan. Akhirnya saya mengembalikannya tertunda sampai saya dapat uang yang cukup untuk membayar. Saya uang akhirnya saya habis bekerja apa bukan bekerja keras tapi begini. Saya harus membayar uang itu sementara kebutuhan saya sendiri harus dicukupi. Jadi saya harus berpikir panjang bagaimana dan saya dalam kondisi bahwa saya nekat melakukan yang bukan bagian saya. Saya ambil dulu. Dan itu ternyata tidak mudah untuk mengembalikan. Tidak ada orang yang tahu. Misalkan saya kembalikan seberapa yang ada, ya orang nggak akan tahu. Tapi tentu tidak wajar ketika dihitung, kok cuma sekian. Kalau Nelva, pernahkah kamu melakukan kesalahan sendiri? Tidak diketahui oleh orang lain. Atau dosa tersembunyi lah. Misalnya. Pernah pernah Pak, pada saat waktu sekolah kayak lagi ujian tuh nyontek diem-diem pakai apa, kalau ujian pakai HP kan biasanya pakai Google Chrome terus ngeliat eh, chat GPT gitu. Hmm. Tuh, sudah ada chat GPT, berarti belum lama. Ya Pak. Iya, iya. Oke, oke. Kalau Niko, pernah kamu melakukan kesalahan sendiri atau dosa yang tidak diketahui orang lain? Melakukan satu kesalahan sendiri. Pernah, Pak. Apa itu contohnya? Ngomongin orang di belakang sih. Oh, iya, iya. Itu kan tidak ada Dosa kan, Pak? ya kesalahan atau bisa juga mengarah pada dosa. Tidak ada yang tahu. Kita ngomong apa membicarakan kejelekan. Ya, Sinta, Kak Sinta, pernahkah ada kesalahan yang kamu lakukan sendiri yang tidak diketahui oleh orang lain? Ini Pak, nggak ngerjain tugas kayak di kerjaan ada seharusnya gini 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 yang harus dikerjain, tapi saya lompati Pak langsung ke ujung. Sampai sekarang Tuh, nggak ada yang tahu sih Pak. Tapi sebenarnya salah itu di pekerjaan, bukan di sekolah. di pekerjaan Pak. Pekerjaan. Ya, ya. Biasanya yang menuduhkan diri sendiri. Loh, kamu kurang. Dan Sinta juga sadar. Niku juga memahami. Elva juga mengakui, oh ini enggak. Saya eh, jadi guru itu paling berat ketika SMK. Kenapa? Karena anak-anak boleh bawa HP. Dan HP itu dipegang sendiri, tidak disetorkan di guru atau di ruang guru atau di mana sendiri. Ketika ngajar di SMP, HP dititipkan di ruang guru. Ketika di SMK, saya memberikan soal ulangan. Ternyata ketahuan dengan mudah siapa yang nyontek dan siapa yang tidak. Ya sama seperti yang dilakukan Elva tadi. Ketika anak menjawabnya dengan tepat, tidak keliru, titik komanya, kata-katanya persis. Wah ini nyontek. Beda pasti. Kalau anak pintar ya beda lagi. Mungkin kata-katanya dirangkai, tidak selalu sempurna, tapi mengarah ke situ. Itu bisa. Jika anak ini saya panggil, kamu lihat Google ya. Dan dia mungkin berbelok-belok jawabnya, dia akhirnya mengakui. Karena kata-katanya persis sama sekali, padahal panjang sebenarnya. Tuh, eh, ketahuan dan ketahuannya apa? Karena saya seringkali mengancam begini. Yang tidak mengaku satu kelas akan saya hukum ulangan ulangan apa namanya kedua. Nah akhirnya kan ya daripada satu kelas disalahkan satu orang. Iya Pak, saya salah. Saya tahu kamu salah karena kan lihat Google. Tapi saya butuh pengaku. Ya, seringkali kita ini ada dalam situasi yang ketika sendiri ya kita melakukan kesalahan yang orang lain tidak tahu. Kita mencoba menyembunyikan. Karena apa? Demi memuaskan diri sendiri, demi kepentingan sendiri. Ini pembelajaran kita bahwa kadang-kadang kita pun juga melakukan kesalahan yang kita lakukan sendiri. Dan hati-hati supaya kita tidak terjebak pada kesalahan berikutnya. Karena apa yang kita lakukan dan kita tabur itu yang akan kita tuai. Jadi berikutnya ketika tahu bahwa oh ini salah,
Nah, kita harus menjaga diri. Kita tidak bisa menghindari kesalahan atau dosa, tapi kita bisa menjaga diri supaya saya jangan kesana lagi. Sharing kedua, eh, Lukas 15 ayat 15 sampai 17. Minta tolong dibacakan oleh Sinta. Lukas 15 ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ya, minta tolong dilanjutkan Niko. Lukas 15 ayat 18 sampai 19. Lukas 15 ayat 18 sampai 19. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Iya, di bagian firman Tuhan yang pertama tadi yang kita baca tadi, di ayat 14 terakhir dikatakan, dihabiskannya semuanya, kemudian timbul bencana kelaparan di negeri itu, dan dia mulai melarat. Melarat kan bukan lagi miskin, melarat dia berarti sudah habis semua yang ada pada. Kemudian tadi dibaca di ayat firman Tuhan ini, dia coba cari uang lagi bekerja pada seorang majikan untuk menjaga babi. Tapi ketika menjaga babi itu pun dia lapar, mau makan nggak dikasih, dia coba makan makanannya babi itu pun juga nggak boleh. Mungkin ketika dia coba dia mau makan ampas yang jadi makanan babi itu kemudian diteriaki, jangan, itu makanan buat babi, nanti nggak cukup. Nah, dia coba makan. Orang ketika melarat itu pun makan yang jadi makanan babi pun nggak boleh. Artinya apa? Dia kemudian menyadari orang upahan bapakku, pegawainya bapakku saja makanannya masih enak, masih layak. Di sini kelaparan. Dan dia punya berpikiran bahwa aku akan pulang saja pada bapakku dan minta maaf terus supaya aku dijadikan pegawainya saja. Aku mau jadi pekerjanya saja. Enggak usah disebutkan anak, enggak apa-apa. Jadi pegawainya saja enggak apa-apa, yang penting bisa makan. Nah, poin kedua yang kita pelajari adalah kepuasan sesaat, risikonya besar. Ketika anak bungsu itu kehabisan harta, kemana teman-teman yang mengikutinya selama ini? Mereka meninggalkan dia karena tidak bisa dimanfaatkan lagi. Semua orang meninggalkan dia di masa sulit, padahal dia sudah menghabiskan harta untuk senang-senang bersama mereka. Bahkan dia kerja jaga babi pun, mau makan ampas makanannya babi tidak diperbolehkan. Apa yang jadi pembelajaran? Dosa selalu memberikan kesenangan sesaat, tapi menjadi penyesalan yang tidak berujung. Penyesalan itulah yang tidak bisa diputar balik ke awal. Misalkan ya, seorang ambil punya orang lain. Atau kalau kalian sering lihat berita, ada orang ambil motor orang lain. Kemudian dihajar habis-habisan. Wah, ditendang, dipukul, seperti orang yang nggak layak hidup aja. Bahkan diapa-apakan, mau disiram bensin. Apakah bisa diputar balik ke awal? Waduh, coba saya nggak jadi mencuri motor orang, saya nggak akan dipermalukan. Nggak bisa, itu jadi penyesalan yang tidak berujung. Misalkan seorang yang eh, ketahuan tidak jujur ambil barang orang lain, dia nyontek atau apa tidak jujur, dan dia ambil uang yang dipercayakan kepada dia, uang perusahaan misalnya. Ya, saya pakai dulu. Apakah bisa diputar balik ke awal kalau ketahuan? Waduh, seandainya saya nggak ngambil. Nggak bisa. Seorang yang berhubungan bebas dengan pasangannya. Saya akan sering memberi contoh kayak gini karena kalian sudah mulai menuju ke dewasa. Baik Niko, Neva pun juga sudah lulus SMA. Ketika berhubungan dengan pasangannya secara bebas. Mungkin merasa, wah yang penting enak, yang penting senang. Yang penting terpuaskan. Kemudian mengalami situasi-situasi yang celaka di kemudian hari, yang perempuan karena kebobolan kena hamil. Apakah bisa diputar balik ke awal? Aduh, seandainya saya nggak karena kan kalau orang sudah berhubungan bebas itu kadang-kadang
tidak ada kepercayaan. Yang laki-laki juga, aduh, pacarku bisa dibuat sembarangan. Yang dia bisa tinggalkan dan sebagainya, tidak siap tanggung jawab dan seterusnya. Apakah bisa diputar balik ke awal? Enggak bisa. Kalau anak bungsu ini sadar, paham resiko di depannya, dia tidak akan melakukan tindakan semaunya sendiri. Sadar resikonya kalau satu kali uangnya habis, teman-temannya meninggalkan dia, dia mungkin tidak berpikiran bahwa teman-temannya akan meninggalkan dia. Dia tidak berpikir, dia akan berpikir bahwa teman-temannya akan sama dengan dia, terus bersama-sama dengan dia. Coba ketika dia berpikir panjang, uang ini akan habis, uang ini akan sementara saja. Tapi dia tidak berpikir panjang. Teman-temannya meninggalkan dia, dia jadi melarat, harus cari uang ke sana sini enggak, dan belum tentu dapat. Kelaparan, apakah bisa diputar balik ke awal? Kalau dia, kalau misalkan dia bisa berpikir panjang, situasinya berubah. Dia tidak perlu tinggal di kandang babi, tidak perlu kelaparan, bisa menikmati makan enak, tidur nyaman di rumah bapaknya, nggak perlu kepanasan ke sana sini. Tapi situasinya sudah tidak bisa diputar lagi, sudah kelaparan, bajunya mungkin sudah nggak layak, sudah kurus, menahan makan seharian, ya bingung mau gimana lagi. Tidak bisa diputar balik ke awal. Ini ada gambar anak yang bungsu itu ketika menjaga bayi. Dia penuh dengan penyesalan. Mau bagaimana? Dosa hanya akan memberikan kepuasan sesaat. Selanjutnya penyesalan seumur hidup. Mau gimana? Mau gimana lagi? Ini kok sudah ada tanda mau berakhir, wah. Tak beres ini link zoomnya. Sharing kedua, pernahkah kalian merasa bersalah setelah melakukan suatu dosa atau kesalahan, padahal orang lain tidak ada yang tahu? Niko, pernahkah kamu merasa bersalah setelah melakukan satu dosa atau kesalahan? Pernah Pak. Kenapa? Pernah ya? Eh, Atau gimana? karena kan kalau ngomongin orang di belakang itu kan ada rasa gak enak gitu kan Mm-mm. pas di akhir. Ya, waduh, saya sudah terlanjur ngomong. Nah, nggak bisa ditarik lagi kata-katanya. Kalau Nelva, pernah merasa bersalah setelah melakukan satu dosa atau kesalahan yang kamu buat sendiri? Pernah Pak. Mm-mm. Gimana itu? Apa perasaan yang kamu alami? Eh, Merasa eh, bersalah dan kayak apa ya? Nggak bisa nggak bisa di apa sih namanya, merasa bersalah yang banget gitu loh Pak. Ya, ya. Perasaan bersalahnya begitu besar sampai bingung mau ngapain. Saya ketika saya ambil uang yang bukan bagian saya, padahal saya juga mencoba, aduh, coba nggak saya ambil. Saya nggak perlu berpikir untuk mengembalikan lagi. Karena apa? Saya tentu juga akan dicurigai kok lama situasi-situasi tertentu. Kalau Sinta, apa pernah merasa bersalah selama konstitusi? Atau biasa saja? Atau gimana? Pernah, Pak. Gimana itu perasaannya? Kepikiran, Kenapa? jadi kepikiran terus. Oh, jadi ya, gelisah, tertuduh. Padahal orang lain nggak ada yang tahu. Kalau orang lain tahu, ya mungkin memang malu, tapi terselesaikan saat itu juga. Tapi ketika nggak ada yang tahu, ini menuduh terus. Oke, sharing ketiga. Lukas 15 ayat 20 sampai 21. Ya, waktu 7 menit mudah-mudahan selesaikan. Minta tolong Nelva bacakan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Ya. Sinta, Lukas 15 ayat 22 sampai 20.
Lukas 15 ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Iya, poin ketiga, Bapak yang baik masih mau menerima. Bapak dalam kisah tersebut masih mau menerima anaknya yang pulang, sekalipun dalam kondisi berantakan. Dia tahu anaknya berjalan dari jauh, oh itu anakku, dari ciri-ciri jalannya mungkin ciri-ciri fisiknya, dan bapaknya mengejarnya. Anak bungsu ini merasa tidak layak karena berbuat banyak kesalahan. Tapi bapaknya mau menerima anaknya tanpa banyak persyaratan. Biasanya kan kasih syarat, lain kali kamu nggak boleh, lain kali, atau satu kali nggak boleh. Tapi dia terima untuk pulang. Bukan hanya diterima, tapi diberikan cincin dan pakaian yang bahkan disediakan makanan yang enak daripada makan makanannya babi. Ketika kita mau bertobat dan kembali pada Dia, Dia mau menerima kita apa ada. Tuhan Yesus tidak lagi melihat masa lalu kita selama kita mau berbalik pada Tuhan dengan kesungguhan hati. Quote yang ketiga, selagi ada kesempatan yang baik, jangan pernah menunda untuk bertobat dari dosa dan kesalahan kita. Ini ada gambaran anaknya tertunduk-tunduk malu, bapaknya yang menyambut dia. Selagi ada kesempatan baik, jangan pernah menunda untuk bertobat dari dosa. Nah, sharing yang terakhir, kalau Tuhan Yesus begitu baik, apakah kita boleh sengaja berbuat dosa, nanti tinggal minta ampun pada Tuhan? Coba dibuka kameranya semua. Oh, masih ada waktu daripada tiba-tiba nanti ini hilang, putus. Kalau menurut Niko, Tuhan kan baik. Ketika kita minta ampun, Tuhan pasti ampun. Apakah boleh kita? Ya sudahlah, saya akan berbuat dosa ini, nanti tinggal minta ampun. Berarti kan sengaja. Boleh apa tidak? Nggak boleh, Pak. Mengapa? Menurutmu kok tidak boleh? Karena bukan berarti Tuhan Yesus baik, kita suka-sukanya ngelakuin dosa terus tinggal minta ampun, Pak. Hmm, gitu kan. Tidak boleh suka-sukanya. Kalau menurut Nelva, boleh nggak kita ini berbuat dosa sengaja? Nanti tinggal minta ampun lagi pasti dia. Pak. Kenapa menurutmu? Karena saya aman kasih Tuhan juga kayak ngelakuin dosa terus saya enaknya ngelakuin dosa terus yaudah nanti tinggal minta ampun lagi gitu. Ya, itu seperti kayak mempermainkan ya. Memang anak bungsu ini diterima tanpa syarat, tapi tentu dia akan menyadari bahwa dia nggak akan berbuat sama lagi dan sebelum. Kalau menurut Sinta, boleh nggak sih berbuat dosa sudah diampuni, kemudian nanti satu kali mau berbuat dosa lagi dengan sengaja karena pasti diampuni. Boleh nggak menurut? Enggak, Pak. Kenapa? Kok nggak boleh? Berarti belum benar-benar bertobat, Pak. Nah, kalau berbuat lagi pasti boleh. Oke, Jituan, ini masih ada waktu 2 menit sekian. Kita selesaikan supaya tidak terputus tengah jalan. Nelva bisa tutup doa? Bisa Pak. Ya. Mari kita berterima kasih untuk penyertaanmu untuk kesempatan di siang hari ini kami bisa melakukan bertemu kembali di ibadah komisan ini Tuhan. Terima kasih untuk yang disampaikan oleh Pak Oki. Biarlah firman-Mu bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, Kau yang memberkati setiap kehidupan kami, Kau yang selalu menyertai setiap langkah kami hari ini, esok, dan seterusnya. Ampuni untuk segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami, Tuhan. Laikanlah kami agar kami boleh layak di depan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, ini kok dibuka kameranya saya foto sebentar.
Oke, puji Tuhan. Terima kasih Niko, Neva, Cinta, dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. makasih, Pak.